seharusnya belum nyampe kita ke klinik, tapi karena pengaruh suasana COVID-19 maka langsung saja kita ke alat-alat optik. Oke, judul kita alat-alat optik ya. Perhatikan ini alat-alat optik. Di alat-alat optik yang pertama sekali itu adalah hukum pemantulan. Hukum pemantulan ini oleh Snellius. Nah, inilah hukum pemantulan. Jadi kalau ini sinar datang, maka ini sinar pantul. Itu kita kan hukum pemantulan, begitu. Nah, kalau dia ini bidang datar, jadi sinar datang ini sinar pantul. Jadi kalau I itu simbol sinar datang sudah tertulis, R simbol sinar pantul. Theta 1 itu adalah besar sudut sinar datang. Nah, besar sudut sinar datang itu kita ambil simbolnya adalah theta 1. Oke? Maka besar sudut sinar pantul itu kita buat theta 2. Nah, kalau hukum pemantulan dia hanya mengatakan bahwa besar sudut sinar datang itu samanya itu dengan besar sudut sinar pantul. Inilah dia, ya. Inilah bunyinya, inilah gambarnya. Sudah, ini keterangan gambar. Maka bunyinya adalah cukup besar sudut sinar datang sama itu dengan besar sudut sinar pantul. Oke, nah. Lalu diteruskanlah ini ke pemantulan teratur. Ini dia pemantulan teratur. Jadi kalau tadi ini hanya menunjukkan bagaimana itu sinar datang dan sinar pantul. Nah, kalau pemantulan teratur, pemantulan katanya pemantulan berarti teratur. Pemantulan yang teratur ini dia gambarnya. Arah daripada ini dia yang dipantulkan ini semuanya teratur dia. Dia gambar yang saya kotakin ini. Ya, ini adalah mengatakan arah sinar pantul. Jadi lengkap saya buat gambar ini adalah arah pantulnya teratur. Ya, arah pantulnya teratur. Lalu ada pemantulan baur. Kalau dikatakan baur itu pemantulannya ya tidak teratur. Pemantulan yang tidak teratur berarti pemantulannya arahnya itu ke segala arah. Cukup kita wakili 3. Jadi kalau dikatakan pemantulan baur, pantulannya yang tidak teratur, datangnya tetap teratur. Lihat ini, I, ya, pemantulannya. Ini sering saya sebut I, gitu ya, I, gitu. Nah ini ya, pemantulannya ini datang ada R. Lihat ini arah pemantulannya, ya, tidak teratur, ya, tidak teratur sama sekali. Jadi ini dikatakan sinar datang teratur, pemantulannya tidak teratur. Inilah namanya pemantulan baur atau tidak teratur. Nah, memang setelah ini itu cermin datang, tapi saya lewatkan dulu karena ini yang namanya pemantulan dan pembiasan sangat cocok, langsung berdekatan kita buat. Nah, setelah itu pembiasan, ini masih tetap dari Snellius ya. Sinar yang diteruskan pada medium lain atau boleh dibilang diteruskan itu terjadi pembelokan cahaya. Jadi misalnya cahaya datang dari udara menuju kaca, dari udara menuju air, dari air menuju kaca. Contoh, air yang berada di dalam akuarium, maka akan sinar dari udara menembus kaca dulu, baru masuk ke air. Semua itu terjadi pembelokannya. Pembelokan apa tadi Bapak bilang? Itu pembelokan cahayanya, pembelokan sinarnya. Nah, ini hukum pembiasan ini berbunyi sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Medium kurang rapat, medium lebih rapat. Itu artinya bahwa medium yang tadi contoh yang Bapak bilang, udara, kaca, air itu mediumnya. Maka itu mediumnya itu semua indeks biasnya berbeda.
Jadi di sini dia, sekali lagi saya ulang, sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal dan sebaliknya. Apa ini dan sebaliknya? Kalau dan sebaliknya ini berarti jika sinar datang dari medium lebih rapat menuju kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Ini sudah kita lihat gambarnya. Inilah medium datang dari kurang rapat cahayanya. Cahaya datang dari medium kurang rapat. Nah, ini ya. Lalu diteruskan. Ini batas dua medium warna hitam. Maka ini akan dibiaskan karena dia menuju medium lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Maka dari gambar ini jelas bahwa θ2 lebih kecil dari θ1 atau θ1 lebih besar dari θ2. Inilah dia dikatakan dari kurang rapat menuju rapat akan mendekati garis normal. Gambar sampai sebelum sebaliknya ini. Kata sebaliknya ini. Jadi kalau tadi sinar datang dari medium rapat menuju kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Ini garis normal. Garis normal yang warna biru. Nah, lalu selanjutnya, untuk sinar datang maupun sinar bias mempunyai kecepatan V, juga mempunyai panjang gelombang. Namun frekuensi mereka ini sama ya Nak ya, datang dan bias sama. Yang berbeda kecepatannya, lalu panjang gelombangnya, sudutnya juga berbeda. Ya, nah ini dia deh. Yang saya tunjukkan gambar berikutnya bahwa datang, yang ini datang mempunyai kecepatan juga mempunyai panjang gelombang. Nah dari sini dia, kalau dikatakan medium udara itu indeks biasnya 1 sudah ditetapkan. Ada kaca 4/3 ya. Nah, kalau saya nggak lupa. Lalu dan yang lain-lainnya ada juga yang ditetapkan. Tapi kadang di soal mau dia dibuat berubah, maka Bapak bikin cukup udara saja. Di udara itu 1. Nah, jadi kalau tadi hukum pembiasan inilah bunyinya, inilah persamaannya. Yang bertuliskan indeks 1 itu mengatakan datang, sinar datang. Kalau yang berindeks 2 itu bias. Nah, N1 itu indeks bias medium 1. N2 indeks bias medium 2. Jadi kalau mengikuti tadi dia membawa kecepatan dan panjang gelombang, inilah persamaannya. Kalau membawa tadi besar sudut, ini dia persamaannya. Jadi ini deh saya buat datang untuk berindeks 1, bias itu berindeks 2. Nah, baik. Saya harap dipahami, dibaca-baca ulang. Nah, kemudian langsunglah kita buat contoh dulu untuk yang pemantulan. Ini ada bidang 1, ini bidang 2. Antara bidang 1 dan bidang 2 itu mengambil sudut 120 derajat. Seberkas sinar datang, inilah I. Ya, I. Sudah? Maka menuju garis normal, menuju bidang 1, mengambil sudut 60 derajat terhadap garis normal. Ini dia. Maka ini sinar akan diteruskan menuju bidang 2, lalu dipantulkan oleh bidang 2. Pertanyaannya, tentukan besar sudut pantul pada bidang 2 terhadap garis normal. Terhadap garis normal. Ingat, garis normal harus dilukis tegak lurus dengan bidangnya. Ya. Nah, inilah jawabannya. Kalau tadi datang 60 derajat, maka dipantulkan 60 derajat terhadap garis normal. Seperti materi yang pertama sekali di sana. Kalau ini 60 derajat karena siku-siku garis normal dengan bidangnya, tentu ini kan 90 kurang 30 jadi 60. 90 kurang 60 jadi 20 derajat. Maka ini dia sekarang 120 derajat, kita harus cari dulu berapa sudut ini. Maka besar sudutnya daripada ABC itu 180 derajat, tentu sudut ACB 180 derajat
dikurang 150 derajat. Dari mana yang 150 ini? Yang 150 ini berarti 120 dari sudut soal ditambah dengan 30 derajat, yaitu sinar sinar pantul dari medium 1. Jadi ini R1, ini berarti apa? Pemantulan dari bidang 1. Kalau ini I2 menjadi sinar datang untuk bidang 2, maka sudut ACB 30 derajat lah. Maka kalau sudut ACB 30 derajat itu bukan sinar datang untuk bidang 2. Jadi kalau tadi ini bidang 1, ini bidang 2, maka sudut datang untuk bidang 2 jadi 60 derajat. 60 derajat, ini dia. Tentu akan dipantulkan 60 derajat juga. Maka hasilnya 60 derajat. Inilah yang dikatakan tadi, hukum pemantulan tadi itu. Sinar datang dengan bias itu sama. Ya? Nah, itulah contoh untuk pemantulannya. Untuk pembiasannya, contoh 2 kita buat. Jadi kalau tadi pembiasan mengatakan bahwa N1 sin 1 sama dengan N1 sin theta 1 sama N2 sin theta 2, ya. Lalu N1 V1 sama N2 V2, N1 lambda 1 sama N2 lambda 2, kita terapkan dulu untuk yang pertama. Ada medium 1, indeks biasnya 1/4. Nah, ini medium 2. Ketika cahaya datang dari medium 1 mengatur sudut 30 derajat terhadap garis normal, maka dibiaskan menjadi garis normal menjadi 53 derajat ke medium 2. Pertanyaannya, tentukan indeks bias medium 2 tersebut. Maka ini rumusnya tadi, N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Nah, 1/4, sinus 37 lah, berarti 3/5, sama dengan N2 ditanya berapa indeks bias medium 2. Nah, sin theta 2, sin 53, 4/5, matikan aja pembilang penyebut ke penyebut. Maka ini jadi 3/4 sama N2 kali 4. Maka N2 3/4/4. N2 sama dengan 3/16. Maka untuk awal sekali ini kita cukupkan dulu materi kita. Cara dipelajari di rumah karena situasi sekarang. Maka saya langsung buat begini ya. Sesuai dengan anjuran manajemen juga, seperti yang dikatakan oleh manajemen, boleh dibuat seperti ini. Karena tidak semua bisa di syuting seperti dari laptop, dari apa juga bisa, dari HP ya. Oke, saya harap dipelajari dulu. Ini untuk pertemuan pertama kita. Jadi terima kasih. Salam sore.